Saya pikir itu hak politik beliau gitu ya, memberikan dukungan. Tetapi sebagai gubernur, idealnya, saya bicara ideal, sebaiknya tidak memberi dukungan kepada salah satu kandidat. Kalau misalnya ada semacam pandangan spekulasi bahwa akan bisa menarik suara NU, terutama dari organisasi yang dipimpin oleh Khofifah di organisasi NU, saya pikir terlalu dini untuk menyimpulkan itu. Apakah menggerus atau menggeser atau memindahkan? Saya kira tidak juga. Paling juga efeknya pada level knowledge, kesadaran, pengetahuan. Oh, Kofifa ada di situ. Ini kan menjelang 30, berarti kalau kita bicara politik, bicara kepentingan, berarti belum ada titik temu kepentingan itu. Sehingga maka memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Kepentingan itu bisa kekuasaan. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi ditunjuk sebagai Dewan Pengarah sekaligus juru kampanye nasional untuk pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan tetap optimis dengan perolehan suara di Jawa Timur. Begitupun dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mengaku tak khawatir suaranya di Pilpres 2024 bakal tergerus di wilayah Jawa Timur setelah Khofifah merapat ke Prabowo Gibran. Yang menjadi perhatian, Khofifah yang merupakan Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama menargetkan meraup suara NU untuk paslon 02. Padahal di setiap paslon ada kader NU yang juga menargetkan suara NU. Kira-kira pakar politik melihatnya seperti apa ya, Tribuners? Untuk itu kita langsung saja akan berdiskusi dengan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Bang Emrus Sihombing. Halo Bang Emrus. Halo, salam sehat, selamat bertemu kembali. Salam sehat Bang. Bang, apa nih tanggapan Abang soal bergabungnya Khofifah ke TKN Prabowo Gibran? Saya pikir itu hak politik beliau gitu ya, memberikan dukungan. Tetapi sebagai gubernur, idealnya, saya bicara ideal, sebaiknya tidak memberi dukungan kepada salah satu kandidat, karena memang masyarakat di sana, rakyat di sana kan memberikan dukungan kepada tiga kandidat. Jadi sebagai kepala negara sejatinya menahan diri untuk tidak memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalaupun Bu Khofifah mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kandidat, saya pikir tidak begitu signifikan pengaruhnya karena bagaimanapun ketika dia memberikan dukungan itu kan as a pribadi, bukan sebagai organisasi NU gitu ya. Karena NU kita tahu persis bahwa mereka netral dalam kegiatan politik praktis. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi oleh karena itu bahwa para pemilih warga negara Republik Indonesia yang boleh jadi sekaligus di organisasi NU, mereka sudah mempunyai suatu katakanlah aturan pegangan bagi mereka bahwa mereka merdeka memberikan pilihan kepada kekuatan politik tertentu bukan karena sebagai organisasi NU atau anggota NU di situ tapi sebagai pribadi. Oleh karena itulah maka hak mereka sebagai warga negara. Nah, kalaupun ada katakanlah elit-elit di NU sebagai pribadi memberikan dukungan, warga NU saya pikir mereka punya rasionalitas dan mereka sadar betul tentang peraturan atau aturan yang berlaku di NU bahwa itu adalah NU itu tidak melakukan politik praktis, yaitu memberikan mendukung terhadap kekuatan politik dalam konteks pilpres, pileg maupun pilkada. Demikian. Baik, berarti menurut Abang ini tidak berpengaruh besar ya untuk menggayat suara NU ke paslon 02 Khofifah ini? Saya kira sederhana untuk menjawabnya, untuk menyetujui pandangan Ibu bahwa tidak berpengaruh. Sebagaimana juga Ibu katakan di opening tadi, toh ada tokoh-tokoh NU di ketiga kekuatan politik kalau itu dalam konteks pilpres kan. Jadi artinya bahwa dengan kata lain bahwa menjadi netral karena ada tokoh tapi sebagai pribadi. Misalnya kita lihat tokoh yang luar biasa di paslon nomor 3 kan ada Yeni Wahid.
Yeni Wahid adalah putri kandung daripada Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh NU, adalah guru bangsa. Jadi oleh karena itu adalah bahwa kalau misalnya ada semacam pandangan spekulasi bahwa akan bisa menarik suara NU terutama dari organisasi yang dipimpin oleh Khofifah di organisasi NU, saya pikir saya berpendapat terlalu dini untuk menyimpulkan itu. Kemudian saya pikir bahwa semua para kandidat calon presiden kita, tiga calon ini, mereka juga membina relasi dengan katakanlah warga NU sebagai warga negara dan juga melakukan komunikasi persuasi kepada pesantren dan juga kepada para Pak Kiai, Kiai yang merupakan suatu sosok tokoh yang dihormati di organisasi di apa sebagai pribadi ya yang ada di organisasi NU tersebut maupun di pondok-pondok pesantren. Demikian. Oke, apabila dipetakan nih Bang, Anda melihat penguasaan suara NU jadinya bagaimana nih Bang? Karena tadi tiga masing-masing paslon ini punya kader NU sendiri. Baik, kalau kita melihat di tiga kader gitu ya, saya kira kita harus lihat di misalnya katakanlah di kader nomor tiga misalnya. Menurut catatan saya, Mahfud MD kan juga dari NU. Kemudian adalah Muhaimin juga dari NU. Dan kita lihat bahwa Mahfud MD adalah sosok tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat dikagumi. Tidak hanya sekedar di organisasi atau anggota NU sebagai warga negara, tetapi juga dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita lihat bahwa Mahfud MD adalah tanda kutip murid setia bagi Gus Dur. Dia adalah Gus Durian yang 100% sangat sangat melekat, sangat mengkristal gitu ya. Dan kemudian dia sangat baik di dalam katakanlah rekam jejaknya maupun di dalam organisasi NU tersebut. Saya kira demikian juga Muhaimin, saya kira juga kader NU yang merupakan ada garis keturunan daripada pendiri NU itu sendiri. Jadi ini sangat kuat saya pikir. Nah, kalaupun ada misalnya katakanlah masuknya Khofifah baru-baru ini, apakah menggerus atau menggeser atau memindahkan, saya kira tidak juga. Paling juga efeknya pada level bahwa pada level knowledge, kesadaran, pengetahuan. Oh, Khofifah ada di situ. Tapi apakah sampai pada voting behavior? Saya kira, menurut pandangan saya kira tidak semudah itu. Demikian. Oke, kalau boleh belak-belakan nih Bang, Ya, dari tiga paslon ini kader NU yang paling kuat untuk menggait suara NU siapa Bang menurut Abang? kalau kader dalam konteks uh, kualitatif gitu ya, saya pikir misalnya katakanlah di paslon nomor satu, nomor tiga, mohon maaf, itu kan Mahfud MD. Siapa sih yang meragukan kualitas daripada Mahfud MD? Saya kira secara pribadi orang-orang yang secara pribadi anggota NU secara pribadi sangat kagum, menghormati daripada Mahfud MD. Kita lihat dari sudut reputasi, kapabilitas, integritas. Kemudian kita melihat Yeni Wahid. Saya kira ini adalah tokoh yang sangat disegani dan juga putri daripada Gus Dur. Nah, kemudian Khofifah bisa saja berpendapat orang lain seperti itu, tetapi secara kualitatif menurut pandangan saya adalah Mahfud MD sebagai kandidat calon salah satu dari paslon dan uh, tokoh NU yang sangat katakanlah kental, yaitu Ibu Yeni Wahid. Demikian. Oke, siap. Bang Emrus, ini tadi kan kita ngomongin soal suara NU. Nah, sekarang beralih nih ke suara di Jawa Timur. Ini Anies dan Ganjar sama-sama nggak khawatir nih Bang sama suaranya di Jawa Timur setelah Hovifah merapat ke kubu Prabowo. Anda sendiri melihat peta suara di Jawa Timur untuk masing-masing paslon gimana nih dengan masuknya Hovifah ke TKN? Baik, ada dua variabel yang bisa kita analisis. Variabel sosok.
sosok-tokoh yang memberikan dukungan. Jadi pertama adalah sosok tersebut, bukankah semua para kader itu ada sosoknya? Misalnya Muhaimin dari paslon nomor 1, baru Mahfud MD dari paslon nomor 3, dan kemudian kita lihat Khofifah yang baru saja bergabung gitu ya, dari sosok paslon nomor 2. Artinya kalau kita bicara katakanlah kesosokan, ketokohan, berarti ketokohan itu ada di 3 tempat. Dengan demikian dapat kita simpulkan netral gitu ya, karena ada kekuatan dari 3 paslon tersebut. Jadi artinya posisi kekuatan daripada sosok ini boleh jadi netral. Belum lagi misalnya katakanlah Yeni Wahid yang sangat dikenal masyarakat sebagai putri daripada Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh pemersatu bangsa kita. Gus Dur adalah guru bangsa kita. Ini akan insentif positif dukungan dari Yeni Wahid tersebut dibanding para sosok atau tokoh-tokoh lain termasuk Khofifah Indar Parawansa. Itu variabel pertama. Artinya apa? Masih ada insentif positif bagi Ganjar Mahfud dengan Yeni Wahid yang memang sangat kental dengan Gus Durian. Karena menurut saya representasi yang pantas menjadi representasi mendekati 100% atau 100% hanya Yeni Wahid sebagai representasi daripada perjuangan atau ide atau gagasan atau keinginan daripada Gus Dur. Itu variabel pertama. Variabel kedua, justru ini yang paling dominan. Sejauh mana program-program yang ditawarkan para kandidat yang menyentuh daripada atau menyentuh atau menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Nah, coba kita breakdown. Misalnya, katakanlah program-program yang ditawarkan. Kalau misalnya Ibu nanti bisa kita diskusikan, Ibu tanya satu-satu program misalnya. Karena saya ingat saja yang ada di kepala saya. Tetapi saya berpendapat bahwa kemenangan itu atau meraup suara itu, menarik suara itu adalah kepada program yang ditawarkan. Kalau soal visi misi kan masih relatif abstrak gitu ya, karena masih konseptual. Tetapi ketika diturunkan kepada program misalnya, nah program inilah yang lebih menarik. Apakah program yang ditawarkan itu menjawab permasalahan secara operasional, jadi tidak mengawang-awang. Misalnya contoh, kita lihat program daripada Ganjar Mahfud, bahwa guru ngaji dapat gaji atau insentif atau uang kantong gitu kan. Jadi ada semacam tambahan atau perolehan pendapatan. Ini menarik. Baru kemudian satu keluarga satu sarjana. Bukankah seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali di organisasi NU sebagai pribadi dan sebagai keluarga, mereka sebagai pribadi, sebagai keluarga warga negara Republik Indonesia, saya kira menginginkan diperlukan katakanlah seorang sarjana yang bisa menderek perubahan sosial atau perubahan ekonomi daripada keluarga tersebut. Nah, oleh karena itulah pertarungan daripada program ini menjadi penentu, dan tentu bagaimana intensitas dan frekuensi mengkomunikasikan itu kepada masyarakat Indonesia, tentu dalam hal ini khususnya warga negara Republik Indonesia yang juga ada sebagai warga NU, sebagai pribadi, sebagai warga negara, bukan sebagai warga NU. Demikian. Oke, berarti Anda melihat peta suara di Jawa Timur ini sama-sama kuat ya untuk masing-masing paslon. Baik, saya kira saya sependapat dengan itu. Tetapi kalau kita gradasi, siapa yang lebih kuat? Kan begitu boleh jadi. Kalau kita analisis tadi adalah sosok jadi netral, kemudian program. Nah, kalau kita gradasi dari sudut itu, sangat tergantung kepada pendekatan-pendekatan, ketokohan-ketokohan, dan kebijakan sosok yang ditawarkan. Misalnya, siapa sosok dari, kita bicara calon presiden dulu deh. Demikian juga wakil. Calon presiden siapa yang bijak? Calon presiden siapa yang katakanlah tenang? Calon presiden siapa yang nalarnya lebih baik? Calon presiden siapa yang punya gagasan tentang mengatasi berbagai persoalan dalam negeri maupun luar negeri? Calon presiden mana yang punya kedewasaan emosional, kedewasaan spiritual, kedewasaan intelektual? Ini menjadi suatu hal yang baik. Jadi masyarakat akan menilai dari 3 kandidat,
Mohon izin saya tidak memberikan analisis kepada siapa lebih rendah, tapi siapa lebih tinggi, siapa lebih sedang misalnya. Tetapi masyarakat punya preferensi tentang tiga kandidat ini dari sudut kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan apa namanya spiritual. Nah, ini akan menjadi ukuran, terutama di dalam warga-warga Republik Indonesia yang sekaligus ada di warga NU sebagai warga negara. Saya pikir mereka akan melihat calon presiden mana yang lebih dekat dengan atau yang lebih tinggi dengan kecerdasan kecerdasan daripada spiritual. Kalau boleh saya berpendapat bahwa dari tiga kandidat calon presiden, saya mengatakan ada salah satu calon presiden kita yang mengungguli dua calon lain dari sudut kecerdasan spiritual. Mohon maaf saya tidak menyebutnya dalam konteks ini, biarkanlah masyarakat yang menilai. Tetapi ada gradasi itu, iya. Demikian. Oke, oke baik. Nah sekarang kita bicara soal Hovifah nih Bang. Hovifah ini terhitung mepet ya bergabung sama TKN-nya yaitu 30 hari sisa masa kampanye. Kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik Bang, mampukah Hovifah meraup suara di Jawa Timur dengan sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini untuk kampanye? Baik, sebelum kita bicara tentang mampu, justru pertanyaan Ibu atau pandangan Ibu menarik untuk dibahas. Kok baru menjelang dekat waktu gitu ya, 30. Kok nggak dari dulu? Sejatinya kan dukung-mendukung itu kan kalau misalnya basisnya adalah ideologis, kalau basisnya adalah atas dasar lebih baik daripada yang lain, harusnya dukungan itu bila perlu setahun yang lalu menyampaikan. Berarti secara komunikasi politik berarti belum ada titik temu selama ini sehingga baru 30 hari sebelum atau sebagaimana Ibu katakan baru tanda kutip ya baru saat ini tanda kutip saya kira masih kemarin yang memberikan dukungan itu. Nah, kenapa mesti harus sekarang? Berarti ada di situ kok pertemuan komunikasi politik belum ada titik temu. Gitu ya. Kesepakatan. Kalau memang atas dasar perjuangan ideologi, kalau memang atas dasar satu sosok lebih baik untuk bangsa dan negara, saya kira Kofifa sudah memberikan sebagai pribadi loh. Kofifa sudah memberikan dukungan itu setahun yang lalu lah. Ini kan menjelang 30, berarti kalau kita bicara politik, bicara kepentingan, berarti belum ada titik temu kepentingan itu. Sehingga maka memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Kepentingan itu bisa kekuasaan, bisa kepentingan itu adalah keinginan politik tertentu, bisa juga bargaining position dalam konteks-konteks lain, bisa juga adalah sharing power. Saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang panggung sehingga Kofifa mengambil keputusan tersebut. Bisa saja misalnya saya tidak bicara Kofifa dalam konteks katakanlah dukungan kepada paslon nomor 2. Tetapi dalam konteks seseorang bertemu, titik temu, atau katakanlah bounding menjadi satu memberi dukungan, biasanya bisa ada terjadi di situ adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa ditolak. Misalnya, Ibu, saya akan mendukung Ibu karena ada sesuatu power yang Ibu pegang, sehingga mau tak mau saya harus ikut Ibu, gitu ya. Saya kira ini perlu kita analisis. Karena menurut saya, kalau saya mendukung Ibu 30 hari, anggaplah Ibu menjadi calon presiden, 30 hari sebelumnya, kok nggak dari dulu sebagai dukungan ideologis misalnya. Ya bisa saja Ibu punya power tertentu, sehingga mau tak mau saya harus mendukung Ibu. Ini perlu juga kita bahas, kita pikirkan, kita lihat secara jernih. Jadi oleh karena itu dari sudut timing, waktu yang sangat dekat, berarti diskusi-diskusi apa yang terjadi sehingga Kofifa memberikan dukungan. Tentu yang tahu itu adalah Ibu Kofifa dengan pihak-pihak paslon nomor 2 di dalam konteks diskusi mereka. Gitu ya. Mudah-mudahan dukungan daripada Kofifa ini sebagai suatu dukungan keinginan secara merdeka daripada Kofifa. Tidak ada pengaruh dalam konteks karena memang ada relasi karena ada kekuasaan dan relasi kekuasaan. Mudah-mudahan itu tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian apakah mempunyai mendulang bisa menarik suara? Saya kira kembali kepada penjelasan kita tadi karena waktunya sangat singkat.
Dan kemudian di setiap kandidat tersebut, 3 kandidat, ada tokoh-tokoh NU yang sangat luar biasa, sehingga dapat kita hipotesis tidak begitu berpengaruh terhadap mendulang suara kepada uh, Prabowo dan Gibran, tidak begitu berpengaruh gitu ya. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa seluruh warga negara Republik Indonesia, termasuk yang ada di organisasi NU sebagai warga negara, tentu mereka punya kehendak bebas, mereka punya pengaruh, mereka punya menentukan, mereka punya hati nurani untuk mengambil keputusan ketika memilih di kotak suara. Jadi paling juga ketika ada sosok tokoh tertentu, mereka bisa saja hanya mendengar, menganalisis, tetapi decision adalah di pemilik hak suara tersebut. Rakyat yang punya otonomi, sehingga mereka di kotak suara nanti akan mengambil keputusan secara merdeka, yang tahu di kotak suara hanya dirinya sama Tuhan yang tahu. Jadi oleh karena itu bisa saja di forum-forum terbuka mengatakan bahwa kami yang dukung kandidat ini, kami mendukung ini, misalnya seperti itu, warga negara Indonesia misalnya seperti itu. Tetapi hati nuraninya belum tentu, karena memang bisa saja pengaruh daripada teman-teman tidak enak sama teman, ya udah ngikut aja. Tetapi warga negara Republik Indonesia punya kehendak bebas, punya hati nurani, dan melihat rekam jejak dari 3 calon presiden lah kita sebut, termasuk wakil presiden, dan berbasis kepada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual menjadi landasan mereka untuk bicara hati nurani. Jadi kotak suara adalah tempat untuk mewujudkan pikiran dan hati nurani. Hati nurani tidak bisa dibohongi. Demikian. Oke, baik, mantap. Terima kasih Bang Emrus atas diskusinya hari ini, luar biasa sekali. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk Tribun News on Focus, Bang. Sehat selalu. Baik, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, terima kasih, terima kasih. Tribuners, itu dia diskusi kita hari ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik yang menarik dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri, sampai jumpa.